Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Irian. Kali ini saya ingin bahas ya tentang kejadian di Goa ya, di Makassar, Goa Makassar Sulawesi ya. Ada oknum polisi ya, itu yang menodongkan senjata ya ke santri-santri di pesantren di sana. Jadi kejadiannya waktu itu dia mengalami lemparan batu di atas rumahnya. Jadi dia karena dia emosi tidak terkendalikan, lalu dia mendatangi pesantren di situ dan karena mengira para santri lah yang melakukan pelemparan batu ke atap rumahnya. Dia datang ke sana dengan membawa pistol, ngacung-ngacungan pistol, ya. Tentu ini miris sekali guys, kasihan para santri, mereka ketakutan gitu kan, karena Anda tahu ya kalau yang kan bawa pistol, bawa senjata tajam, saya sudah mengerikan bagi para santri yang tentu dididik dengan akhlak, dengan kelembutan, ya kan, para santri ini kan dididik dengan akhlak mulia, jadi jauh dari kekerasan para santri ini. Dia bagaimana berakhlak baik pada orang lain. Jadi jangan lagi menakut-nakuti orang untuk menyakiti hati orang aja. Itu potensi itu hampir tidak ada di pesantren diajarkan gitu kan. Jangan untuk menakut-nakuti orang, melakukan kekerasan pada orang lain. Bahkan untuk menyakiti hati orang aja itu dilarang. Diajarkan untuk di sana itu untuk menghindari hal itu gitu kan. Jadi karena santri kan belajar akhlak gitu guys. Jadi kalau Anda lihat orang-orang pesantren, anak santri itu adalah anak-anak yang baik-baik gitu, ya kan? Yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik, sifat satu etikanya baik. Jadi mereka itu kalau ada satu dua yang bandel itu bukan karena didikan pesantren, tapi karena pergaulannya gitu kan. Peninggalan semasa dia belum masuk pesantren atau mungkin dia di luar sana dia berteman dengan orang-orang yang bandel. Jadi sekali lagi ya, apa yang jadi pesan itu akan membentuk mereka menjadi orang yang punya akhlak, budi pekerti, sopan santun, etika, moral dan segala macam kebaikan lainnya gitu. Nah, jadi ini sangat miris sekali kita lihat kelakuan dari oknum polisi ini ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, jadi saya bergaul dengan lingkungan polisi ya. Kemudian papa saya adalah seorang pensiunan polisi. Saya tahu betul gitu. Jadi saya banyak berinteraksi dengan para polisi dan terutama para pensiunan gitu kan. Jadi saya tahu mindset mereka. Jadi di dalam kan berapa tahun belakangan itu kita mengalami ada kejadian-kejadian tidak enak ya yang dilakukan oleh oknum umat Islam seperti bom bunuh diri gitu kan. Nah, tapi sayangnya itu jadikan justifikasi untuk melabeli seluruh umat Islam gitu. Jadi hanya kelakuan segelintir orang ya yang sesat ya, pelaku bunuh diri itu sesat ya, lalu dilabelkan kepada umat Islam seluruhnya. Itu tidak benar guys. Jadi ya, itu label itu melekat kepada Islam jadinya. Gara-gara kesalahan fatal dari sekelompok orang ya, umat Islam yang sesat ini kan dari label itu menempel pada kita semua, pada Islam itu seluruhnya dan umat Islam seluruhnya. Jadi kita ini dikatakan sebagai radikal, teroris segala macam kan. Jadi padahal harusnya kan objektif, jangan menimpakan kesalahan segelintir orang kepada seluruh umat Islam, itu nggak benar guys. Jadi mindset bahwa dan juga ada kan beberapa statement, statement atau beberapa berita yang mengatakan bahwa ada yang berpendapat bahwa pesantren adalah sarang teroris, kayak gituan ya. Jadi di framing media itu memframing ya, entah siapa yang membuat itu, yang entah bayaran siapa, entah proyek siapa ya. Jadi pesantren itu diciptakan atau di framing sebagai tempat untuk melahirkan para teroris. Luar biasa guys, ya kan? Padahal OPM itu ya di Papua itu bukan dari hasil pesantren, ya kan?
para pelaku kejahatan kayak Ferdy Sambo ya dan teman-teman itu bukan dari atau pelaku kejahatan terhadap KM50 ya, para suade KM50 itu bukan dari hasil pendidikan pesantren. Lalu ya bahkan polisi ini yang mengacukan pistol kepada santri di bawah itu bukan didikan pesantren, mana bayarkan itu kan. Juga banyak kejadian lain di mana polisi yang melakukan pembunuhan atau ya kayak bunuh istri sendiri ya kan, atau apapun itu bukan dari tiga pesantren gitu. Jadi kejahatan, jadi kalau anda lihat ya, kalau anda buka ya data dunia statistik ya, 10 besar negara dengan tingkat kejahatan tertinggi ya itu dipegang oleh 10 negara-negara mayoritas Kristen, alias tidak ada kaitan sama sekali dengan pesantren, nggak ada guys ya, dengan Islam nggak ada. Jadi harusnya kita tuh melihat secara global, data global. Jadi biar paham peta dunia gitu. Jangan lihat Indonesia saja. Indonesia itu memang mayoritas Muslim. Ada akan menemukan banyak sekali orang pelaku kejahatan dari Islam di Indonesia karena kita mayoritas Muslim. Tapi kan lihatnya dunia harusnya gitu kan. Lihatnya data dunia. Jadi poinnya adalah banyak polisi ini sudah, atau bukan polisi aja, kebanyakan institusi ya, atau bahkan rakyat bahkan itu tercuci otaknya dengan framing yang fitnah seperti ini gitu. Pesantren teroris lah, apalah gitu kan, umat Islam itu adalah teroris radikal. Jadi sehingga ya mereka tuh kalau selalu pandangannya negatif terhadap pesantren, terhadap umat Islam gitu. Maka kejadian ini gak heran ketika rumah dilempari batu, dia menyangka santri lah yang melakukannya. Anda bayangkan itu kan. Pada statistik TV ternyata bukan para santri. Nah, tapi sayangnya dia hanya klarifikasi dan minta maaf saja. Sayang sekali dan tidak ada tindak lanjut. Kita tidak dengar tindak lanjut kepolisian. Harusnya kejadian ini menjadi titik balik bagi kepolisian untuk menata lagi jiwa-jiwa polisi ini agar mereka tuh tidak terkena Islamofobia. Ini Islamofobia nih. Kok bisa rumah Anda dilempari batu tapi pikiran Anda tuduhannya lari kepada santri? Kok bisa? Itu kan berarti kan terbukti orang ini ya, oknum polisi ini sudah terkena penyakit Islamofobia. Kok bisa langsung mengarahkan itu kepada para santri? Kok bisa ke pesantren larinya gitu? Rumah Anda dilempari batu coba. Kok nggak sempat mikirin yang lain? Oh ini mungkin orang lewat atau siapa kek gitu. Kok bisa larinya ke santri? Itu kan berarti kan Islamofobia. Ya kan? Tanpa bukti. Karena mereka ya bahkan tidak dulu, soalnya kan datang dulu bertanya, ini rumah saya, ada nggak santri sini yang lempar di rumah saya gitu. Karena harusnya begitu, dengan cara baik-baik. Ini nggak langsung bawa pistol guys. Itu berarti sudah parah tingkat Islamofobianya. Harusnya untuk oknum-oknum polisi ini ya dan yang lainnya juga gitu. Itu harusnya diadakan pembinaan ulang gitu. Mereka yang otaknya sudah kecuci itu harus dicuci balik gitu agar mereka tuh tidak lagi meyakini bahwa pesantren ada teroris. Sehingga ketika ada kejadian lagi, misalnya rumahnya dilempari batu, entah kejadian apa, itu mereka tidak langsung berpikir, aduh ini santri yang melakukan nih, pesantren yang melakukan, enggak begitu. Mereka harusnya masih benar lah, oh rumahku dilempari batu nih, ini pasti ada orang iseng di luar sana nih. Yang harusnya maksudnya adalah orang yang tidak beragama, ya kan, orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak takut dosa, kan gitu harusnya. Itu masih benar, bukan kayak oknum polisinya pasti bikin ini pasti santri nih, karena kan pesantren serang teroris, pasti begitu. Makanya dia tanpa ada mikir panjang langsung ambil pistol, datangi pesantren dan ngacung-ngacungkan pistol, pasti begitu, nggak mungkin tidak, gitu kan? Makanya berarti ada yang salah dengan mindset oknum polisi ini, makanya dibina lagi. Ya kepada Bapak Polri, Bapak Kapolda di Sulawesi, orang-orang kayak gini Pak didik ulang Pak, pembinaan ulang. Jadi mereka yang sudah cuci otak SD ini tuh dikembalikan lagi ke seharusnya ke normal. Sehingga ketika ada kejadian rumahnya dilempari batu atau apapun itu, mereka pemikirannya tidak, aduh kok bisa kok bisa ke santri gitu, kok bisa ke pesantren gitu kan. Harusnya mereka pikir ini adalah orang iseng, orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak takut dosa gitu. Sedangkan anak-anak santri itu takut dosa. Karena mereka tiap hari itu disampaikan tentang dosa, pahala dosa gitu kan. Dia kan akan perbuatan dosa mereka di pesantren itu. Justru
anak-anak yang di luar sana tuh yang tidak diingatkan dengan dosa. Ingat ya, pesantren itu adalah pendidikan agama hampir full di sana. Sehingga kalau ngomong agama pasti ngomong dosa di sana. Jadi kan untuk hindari ini dosa ini, maksiat ini, jangan begini, jangan begini, jangan ini dosa gitu kan. Beda dengan pendidikan di sekolah yang mana sekarang kita tahu sekolah itu pendidikan agama tuh mau dihapuskan atau dikurangi bahkan minimal ya kan. Jadi yang biasanya di sekolah biasa itu ya negeri atau swasta yang bukan sekolah pesantren itu belajar agama posisi dikurangi. Yang biasa di agama tuh kita ngomong tentang dosa ya kan, dosa ini dosa itu ya, hindari, itu jadi berkurang, sehingga itulah yang lebih rentan untuk melakukan dosa ya, tidak takut dosa karena tidak disampaikan dosa ini apa ganjarannya, dosa ini apa hukumannya gitu kan. Jadi anak pesantren itu sangat jauh dari hal seperti itu. Mereka tuh takut melakukan dosa anak pesantren itu kan. Jadi kalau orang normal ya, orang yang belum cuci otaknya dengan Islamofobia, dengan framing-framingnya pesantren itu pesantren teroris, dia akan berpikiran bahwa ini adalah perbuatan orang yang tidak punya Tuhan, ya tidak bertuhan atau tidak meyakini ada Tuhan atau tidak meyakini ada dosa dan tidak takut akan dosa gitu harusnya kan. Itu orang normal. Tapi nggak normal yang udah cuci otaknya akan berpikiran, oh ini pasti santri nih karena pesantren tentang teroris gitu kan. Nah, itu yang harus dibenahi di institusi kepolisian karena bahaya. Nanti ada kejadian apa langsung diserbu pesantren, ada apa-apa nanti yang diserang pesantren, kan bahaya. Coba misalnya gini, di pesantren tuh misalnya terpancing, gimana kalau kepancing? Mereka merasa saya tidak ada namparin bapak dengan batu, marah kan, karena orang itu kan biasanya marah. Lalu mereka melawan gimana? Akan terjadi kerusuhan sosial gitu kan? Atau kejadian polisi emosi sampai nggak bisa nahan ini atau masyarakatnya jadi marah. Ini kok polisi begini nih? Akhirnya timbullah penyerangan ke polisi lagi misalnya. Gimana coba? Makanya upaya preventif diperlukan. Jadi berarti kita sudah bisa tahu sekarang, sudah bisa membuktikan ya, dan sebenarnya sudah terbukti juga bahwa banyak di anggota-anggota polisi ini yang sudah terpapar penyakit Islamophobia. Jadi kok bisa berpikiran kalau ini melakukan santri dan pesantren gitu kan. Nah, dan saran saya juga ya, sebaiknya karena oknum polisi ini megang senjata, hendaknya dia itu dicabut kewenangannya untuk memakai senjata. Dicabut itu, sampai dipastikan dia tuh sudah normal, sudah tidak lagi penyakit Islamophobia atau tercuci otaknya oleh framing media bahwa pesantren teroris. Tapi selama dia masih mengidap penyakit Islamophobia, jangan pernah kasih senjata karena berbahaya. Karena kasihan umat Islam nanti akan jadi korbannya gitu kan. Dan kalau umat Islam udah marah ya, udah akan terjadi kelas antara polisi dan Islam. Ini sangat sayangkan sekali. Kita nggak mau hal itu terjadi. Makanya cabut hak wewenang memakai senjatanya sampai dia sudah bersih dari penyakit Islamophobia, ya kan? Dan ini kan dia kan Anda bayangkan ya, bahkan dia tuh bertugas di bagian polisi lalu lintas. Jadi ada bayangkan bagaimana dengan polisi-polisi lain yang di bagian dari kriminal, reserse misalnya, intel segala macam, bagaimana coba? Ini lalu lintas saja sudah begini, apalagi yang menghadapi kasus-kasus kejahatan. Jadi guys, ini bahaya sekali ya, bahaya sekali. Jadi udah merata itu penyakit Islamophobia, sudah menimpa bahkan oknum-oknum di institusi kepolisian, dan tentu juga di banyak institusi lainnya gitu. Nah, tapi bahaya kan kalau institusi kepolisian atau TNI itu kan megang senjata, itu bahaya sekali. Kita nggak mau ada kejadian seperti ini guys ya. Makanya bersihkan institusi kepolisian dari Islamophobia, dari framing cuci otak bahwa pesantren itu sekarang teroris dan segala macam ya, dikembalikan mereka normal. Karena gini ya, karena mereka ya, seorang juga tahu kalau ketika ada anaknya bandel yang nggak mau dididik, bandel kali, jahat kali, apa yang dipikir orang tua normal, dia akan masukkan anaknya ke pesantren. Ini anak kalau sudah jahat begini, ini solusi cuma satu, masuk pesantren. Di sini dia akan dididik dengan akhlak, dengan etika moral, sehingga dia akan berubah jadi manusia yang baik, lebih baik gitu. Nah, jadi nggak pernah ada orang tuh misalnya melihat anaknya bandel luar biasa, masukkan dia masuk ke sekolah negeri, nggak ada.
atau masuk swasta, nggak ada. Yang ada pikirannya adalah satu, pesantren. Kita bayangkan. Karena agama lebih baik gitu kan. Jadi sekolah agama larinya guys, untuk solusi bagi akhlak ya, pembinaan akhlak, etika moral itu adalah di pesantren, sekolah agama, bukan sekolah umum. Itu semua orang sudah begitu pikirannya, itu normal, logik sekali. Karena dalil agama ya mengajarkan kita untuk melakukan mencari banyak pahala dan menjauhi dosa guys. Jadi itu yang diajarkan di pesantren, dan pesantren itu mengajarkan apa yang Islam ajarkan gitu. Itu poin pentingnya ya. Kita nggak mau ada kejadian ini lagi terulang lagi ya. Ya kasihan guys, bayangkan ya. Coba itu menimpa pada anak-anak Anda ya. Coba deh, anak bapak bapak polisi inilah misalnya, dia ada di pesantren itu, coba ditakut-takuti, diserang dengan ditakut-takuti, dengan diteror dengan membawa mengacung-acungkan pistol. Coba kasihan loh anak-anak santri yang baik-baik, yang akhlaknya mulia ya kan, yang etika moral terjaga, susah payah orang tuanya di situ masukkannya dengan harapan anaknya itu menjadi manusia-manusia yang unggul dalam akhlak, etika, moral. Ya capek-capek guru-guru ulama-ulama sadar mendidik anak itu agar punya etika moral, akhlak yang baik. Tiba-tiba ya kan dalam proses itu ya menuju kebaikan itu ditakut-takuti, diteror dengan hal seperti itu. Ini miris sekali guys, kasihan ya kan. Kasihan kita lihat anak-anak santri itu. Jadi ada yang bayangkan ya bagaimana ketakutan anak-anak santri yang mengetahui kejadian ini di seluruh Indonesia ya. Anda tahu bagaimana? Jadi mereka tahu dan sadar betul kalau mereka itu adalah sudah dianggap sebagai ya jalan-jalan teroris. Karena pesantren itu dilabeli sebagai sarang teroris, kan luar biasa. Makanya kita katakan ya, ini penyakit Islamophobia ini sudah menyebar luas gitu, bahkan sampai kepada oknum-oknum di institusi kepolisian. Ini harus dibenahi ya, dan itu adalah tugasnya Kapolri tentunya, Kapolda untuk benahi itu gitu. Jangan sampai dari Islamophobia yang sudah ada di institusi kepolisian ini meluas lagi, kalau bisa dihilangkan gitu ya, demi kebaikan bangsa Indonesia. Karena ingat ya, pemegang saham terbesar di Indonesia ini adalah umat Islam. Jadi jangan sampai ada benturan antara kepolisian dengan umat Islam, karena bahaya sekali ya. Umat Islam meskipun banyak, dia tidak pegang senjata. Polisi meskipun sedikit, dia pegang senjata, sehingga korban akan banyak nanti. Kecuali kalau dibalik, umat Islam pegang senjata, polisi tidak, itu korbannya lebih sedikit. Kenapa? Karena umat Islam yang banyak ini pegang senjata, dia tidak akan, dia tahu nih polisi lemah nih, udah sedikit yang pegang senjata. Dia akan polisi untuk menyerangnya lebih kecil dibandingkan yang ya polisi yang sedikit pegang senjata ya kan. Ini kesempatan nih mumpung banyak nih kan. Jadi ketika clash pun ya, jadi ada dua kelompok dua kelompok, yang satu pegang senjata tapi sedikit dengan yang nggak pegang senjata banyak, pasti akan lebih banyak korban dibandingkan yang pegang senjata banyak dibandingkan yang tidak pegang senjata sedikit. Clash itu korbannya akan lebih sedikit karena yang mau ditembaki itu lebih sedikit kan, dibandingkan yang sedikit akan menembaki yang banyak, itu korbannya akan lebih banyak jatuhnya. Jadi dan jangan begitu lagi ya. Intinya adalah kita harus hindarilah clash antar polisi dengan umat Islam gitu. Makanya bersihkan kepolisian dari oknum seperti ini yang sudah mengidap penyakit Islamophobia. Makanya sebaiknya Kapolri atau Kapolda itu membuat sistem pendidikan di kepolisian itu adalah untuk bagaimana supaya dijelaskan, dididik agar polisi-polisi kita nanti yang akan lulus ini adalah yang sedang pendidikannya adalah ngerti bahwa penyakit Islamophobia itu berbahaya. Yang sampai ada oknum-oknum polisi itu yang mengidap penyakit Islamophobia, karena itu akan berbahaya, akan menciptakan nanti konflik antara Islam dan kepolisian, dan itu yang harus kita hindari. Jadi adu domba akan dibanyakan. Jadi provokasi dari kepolisian dan Islam kepancing akan jadi clash. Dan untungnya santri di sana tidak terpancing. Ya kan, mereka tidak menyerang balik. Karena kan seharusnya mereka menyerang balik. Kenapa? Karena kan mereka tidak bersalah. Orang dituduh, dipidana masih marah gitu kan. Tapi itulah buktinya bahwa santri dan santri itu tidak seperti itu. Mereka ngalah dan legowo, ya sudahlah. Yang penting kita nggak salah, ya kan. Jadi mereka tidak menyerang balik atau terbalik. Ini adalah harus ada pembenahan dari Kapolri dan Kapolda terhadap orang seperti ini. Bersihkan institusi kepolisian dari penyakit Islamophobia.
ya, hapuskan framing bahwa pesantren teroris, karena pesantren itu bukan pesantren, ya kan, tapi di luar pesantren. Nah, di luar pesantren itu adalah sarang teroris, ya. Makanya Anda lihat OPM itu sana, Anda lihat tempat-tempat maksiat. Nah, itu sarang teroris itu, ya, karena para pelaku kejahatan tuh kumpulnya bukan di pesantren, tapi di tempat-tempat maksiat, ya kan. Jadi ingat ya, tempat kumpulnya pelaku kejahatan tuh ya bukan di pesantren Pak, bukan, tapi di tempat maksiat. Makanya kalau Anda nonton ya, saya suka nonton acara TV Jatan Trust, atau Jatan Trust ya, di mana polisi-polisi yang hebat, yang saya hormat sekali yang polisi-polisi ini ya, dia bagaimana dia membatas kejahatan, ya, minuman keras, ya kan, begal segala macam itu juga. Dia kemana dia datangi lokasinya? Pasti tempat-tempat maksiat, tempat-tempat mabuk-mabuk, tempat-tempat pelacuran, itu yang mereka datangi ya, bukan di pesantren. Jadi kalau Anda sering nonton acara seperti itu ya, bagaimana polisi kita hebat nih, mampu penjahat, memberantas maksiat, itu Anda kan tahu tempat-tempat pelaku kejahatan itu bukan di pesantren, tapi di tempat-tempat maksiat. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.